Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 20742011115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan sharing sedikit terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester terlebih khusus untuk mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Untuk itu langsung saja pembahasan yang akan saya bahas pada saat ini yaitu beberapa lingkup. Yang pertama, saya akan bahas terkait dengan pengertian hukum perlindungan konsumen. Yang berikutnya terkait dengan dasar dan prinsip hukum perlindungan konsumen. Yang berikutnya ada terkait asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang berikutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Jadi itu yang akan saya bahas pada video kali ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu saya akan bahas terkait dengan apa sih pengertian dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. AZ Nasution misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengatur sifat yang melindungi kepentingan dari konsumen itu sendiri. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai suatu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Nah, menurut Muhtar Kusumaat Maja, definisi dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu dengan yang lain. Dan juga ini berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan juga jaminan kepastian hukum bagi para konsumen ini dari berbagai tentunya permasalahan-permasalahan ataupun sengketa-sengketa yang dialami oleh konsumen karena merasa dirugikan misalnya oleh pelaku usaha. Dan berikutnya sebagaimana dikatakan ensiklopedia Wikipedia, hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Nah, perlindungan konsumen meliputi masalah yang sangat-sangat luas, ya, yang tidak hanya terbatas pada tanggung jawab produk, hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penafsiran yang keliru, ya, hubungan lain konsumen ataupun pelaku usaha. Jadi hukum konsumen berhubungan dengan pelunasan kredit, pencairan pinjaman, keamanan produk, pelayan dan juga perjanjian penjualan, peraturan nota kolektif, harga, pembatalan, konsolidasi, ya, pinjaman seseorang yang mungkin menjadi bangkrut dan masih banyak lagi. Jadi itu tadi saya bahas terkait dengan sedikit mengenai pengertian dari hukum perlindungan konsumen. Nah, sedangkan yang kedua ini saya akan bahas terkait dengan prinsip dan juga dasar hukum dari perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar, prinsip-prinsip tanggung jawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada let the buyer beware, yaitu yang pertama pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Yang kedua, konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Nah, ini let the buyer beware. Yang berikutnya ada konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Selanjutnya ada dalam UPK caveat emptor berubah menjadi caveat venditor.
Itu yang pertama terkait dengan let the buyer beware. Yang kedua terkait dengan prinsip tanggung jawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu the do care theory, yaitu yang pertama pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya, baik barang maupun jasa. Ya, selama berhati-hati ia pasti tidak akan dipersalahkan. Yang kedua, dalam pasal 1865 KUHP secara tegas menyatakan barang siapa yang mengendalikan, mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Yang berikut ada kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan. Nah, ini yang kedua yaitu terkait dengan the do care theory, dan yang ketiga terkait dengan the privacy of contract, yaitu prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, ya, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan yang kontraktual, ya, yang kontraktual seperti itu. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar dari perjanjian itu. Yang berikutnya fenomena kontrak standar yang bantak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi dari pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan, itu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, dan juga ada Pasal 27 dan juga ada Pasal ke-33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Ada juga terkait dengan surat edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, ya, nomor 235 DJPDN /Angka 7 tahun 2021 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas, dan juga tentunya ada dasar-dasar hukum yang lain. Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah, ya, dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021, tanggal 21 Juli tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ada juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang berikutnya ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dan juga peraturan-peraturan ataupun keputusan-keputusan lainnya seperti Keputusan Presiden RI, ya, Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota, dan juga lainnya. Nah, ini juga ada peraturan-peraturan ataupun keputusan-keputusan lain. Nah, itu tadi bagian yang kedua yang dapat saya sharing, yaitu terkait dengan prinsip dan juga dasar hukum perlindungan konsumen. Saya langsung masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan asas dan tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 menyatakan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama ada asas manfaat. Ya, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha. Yang kedua ada asas keadilan, ya, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal
dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ada juga asas keseimbangan, ya, dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang berikutnya ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang berikut ada asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum yang memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, Bapak Ibu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengemukakan yang pertama, perlindungan konsumen bertujuan yang pertama meningkatkan kesadaran, ya, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang berikut ada mengangkat harkat dan martabat konsumen, ya, dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang berikutnya, tujuan dari perlindungan konsumen yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Berikutnya ada menciptakan sistem perlindungan yang mengatur unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Berikutnya, tujuan dari perlindungan konsumen yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Berikutnya, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan konsumen. Jadi itu poin yang ketiga terkait dengan asas dan juga tujuan dari perlindungan konsumen. Saya masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu apa sih hak-hak dan kewajiban dari konsumen. Nah, ini menarik. Yang pertama, hak dari konsumen. Hak konsumen yaitu yang pertama, hak atas pendidikan konsumen. Yang kedua, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil, praktik bisnis yang mengekang, atau eksploitasi konsumen yang berlebihan. Yang berikut ada hak untuk didengar dan diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan diterima berdasarkan pertimbangan pihak-pihak pada forum yang layak. Hak yang lainnya itu hak untuk terjamin mendapatkan akses ke barang dan jasa dengan harga yang bersaing sebisa mungkin. Yang kelima, hak untuk mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan jasa sehingga dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil. Berikutnya, hak untuk dapat perlindungan terhadap pemasaran barang dan jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda. Itu tadi terkait dengan hak dari konsumen. Bagaimana dengan kewajiban? Nah, kewajiban dari konsumen yaitu yang pertama, bersikukuh untuk meminta tanda pembelian atau kwitansi tanpa kecuali kepada barang yang sudah dibeli. Yang berikutnya, kewajibannya itu membaca dengan teliti informasi, ya, di atas barang sebelum membeli. Dan juga ada jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan dan juga membeli barang yang terstandarisasi. Dan juga kewajibannya yang berikut, mengajukan tuntutan kepada barang yang tidak baik pelayanannya atau terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Nah, itu terkait dengan hak dan juga kewajiban dari konsumen. Topik bahasan yang terakhir yaitu bagaimana terkait dengan hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Nah, yang pertama, pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan hak pelaku usaha, ya, terhadap tentunya konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang berikutnya, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Berikutnya, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan berikutnya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha
adalah, kalau tadi hak, sekarang kewajiban. Kewajiban dari pelaku usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada beretikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Berikutnya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Berikutnya, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Berikutnya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Nah ini ya, harus ada garansinya. Yang berikutnya, memberi kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, dalam penjelasan pasal 7, dalam huruf C, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Huruf E, yang dimaksud dengan barang dan atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan dan juga kerugian. Nah, itu tadi terkait dengan hak dan juga kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Jadi demikian penjelasan dari saya terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Jadi tadi ada beberapa bagian yang dapat saya sharing. Yang pertama ada pengertian hukum perlindungan konsumen, ada dasar dan prinsip hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, ada juga hak dan juga kewajiban konsumen, yang terakhir hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus demi pembelajaran terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Jadi demikian materi saya, dan di penghujung sesi saya pada saat ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang mungkin ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mari jod orang masuk apply di perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya sudah terpercaya. Fakultas yang ada dalamnya ini beragam, dosen-dosennya juga berkualitas, dan juga proses pembelajarannya ini berlangsung dengan baik. Sehingga tunggu apa lagi, jangan ragu untuk masuk di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Jefford Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih.